Kalau ditanya siapa pesaing terdekat dari Pixar, tentu aja semua orang bakal jawab DreamWorks Animation. Studio animasi ini didirikan pada tahun 1994 oleh 3 tokoh besar di perfilman Hollywood. Mereka adalah Steven Spielberg, Jeffrey Katzenberg, dan Devin Geffen. Makanya inisial mereka disematkan di belakang logo perusahaan ini, yaitu DreamWorks SKG. DreamWorks sendiri selalu menghadirkan cerita segar dan menarik untuk disaksikan. Dan juga visualnya semakin canggih dari tahun ke tahun. Nah, kali ini kita bakal meranking film-film DreamWorks 4 tahun terakhir ini. Yuk simak listnya. Film pertama, Spirit Untamed. Spirit Untamed merupakan spin-off dari film Spirit Stallion of the Cimarron yang rilis tahun 2002 lalu dan mendapatkan nominasi Oscar. Kemudian juga adaptasi dari serial animasi Netflix yaitu Spirit Riding Free yang tayang sejak tahun 2017. Film ini dibesut oleh sutradara Eleni Bogan dan diisi suaranya oleh para aktor dan aktris terkenal seperti Isabella Market, Jake Gyllenhaal, dan McKenna Grace. Mengisahkan tentang Lucky Prescott, seorang gadis kecil yang sejak kecil diasuh oleh keluarga kakeknya karena ibunya meninggal dunia saat beratraksi dengan kuda. Karena ulahnya yang membuat acara sang kakek berantakan, Lucky pun dihukum dengan menghabiskan musim panas bersama sang ayah yang bernama Jim Prescott di Meradero, kampung halaman ibunya. Sampai di sana Lucky sangat antusias karena ia melihat ada banyak pengendara kuda. Doi pun melihat sebuah kuda liar di sebuah kandang yang sebelumnya Doi lihat di perjalanan. Lucky memberi nama kuda liar tersebut Spirit. Namun suatu ketika kuda-kuda liar yang merupakan keluarga Spirit dicuri oleh kawanan penjahat. Hal ini membuat Lucky bersama 2 orang teman barunya yang bernama Prue dan Abigail pergi mengejar penjahat tersebut untuk mengembalikan keluarga Spirit. Spirit Untamed tentunya menjadi tontonan yang bisa dinikmati bersama keluarga dengan penyampaiannya yang sederhana serta nilai positif yang tergantung juga bervariasi. Namun sayangnya jalan ceritanya kurang berisi sehingga kurang berkesan. Film for your family to see. We need to get Spirit back to his family. Out of my way! Warriors, get yourself a little something. Grow apart? That's my girl. Film selanjutnya The Boss Baby Family Business. The Boss Baby Family Business merupakan film sequel dari film animasi The Boss Baby yang rilis tahun 2017 silam. Kisah Ted, sang bos bayi ini sempat tayang di Indonesia pada tanggal 3 Desember tahun 2021. The Boss Baby Family Business masih disutradarai oleh sutradara yang sama yaitu Tom McGrath dan diisi oleh sederet aktor dan aktris Hollywood, di antaranya Alec Baldwin, James Marsden, Jeff Goldblum, dan Lisa Kudrow. The Boss Baby Family Business menceritakan tentang Tim dan Ted yang telah dewasa dan mempunyai kehidupan masing-masing. Tim sendiri disibukkan dengan keluarganya, dan sedangkan Ted disibukkan dengan pekerjaannya. Namun kemudian mereka berdua harus menjadi anak kecil lagi demi misi menghentikan niat jahat dari Dr. Erwin Armstrong. Secara keseluruhan, The Boss Baby Family Business menjadi film action komedi yang cukup menghibur, apalagi kalau ditonton bareng keluarga. Ceritanya sendiri seputar problematik orang dewasa yang dikemas dalam sudut pandang anak-anak yang menjadi konflik yang lebih berat, dan ini menjadi perkembangan yang bagus dari film sebelumnya. Hanya saja film ini punya feel lain yang kurang berkesan. In that little karate outfit. Oh my gosh, oh my gosh, oh my gosh! You need to spend more time here with it. Dad always. Someday. Film selanjutnya Abominable. DreamWorks Animation bekerja sama dengan Paul Studio untuk membuat film terbaru di tahun 2019 lalu yang berjudul Abominable. Film ini disutradarai oleh Jill Colton. Filmnya menceritakan sosok Yeti alias makhluk salju raksasa. Para pengisi suaranya antara lain Chloe Bennett, Albert Sy, dan Zensing Norgay Taylor. Dengan budget sebesar $75, film ini menghasilkan pendapatan yang lumayan besar, yaitu sebesar $188,7 juta. Film ini yang berlatar di Tiongkok menceritakan tentang petualangan seorang gadis muda bernama Yi yang menjalin persahabatan dengan Yeti, makhluk misterius yang hidup di Gunung Everest. Bersama dengan tetangganya, Jin dan Peng, mereka berusaha membawa Yeti pulang ke tempat asalnya. Abominable sangat asik untuk diikutin karena banyak menampilkan kisah mengenai persahabatan yang erat dan kehangatan keluarga yang serta serunya petualangan Yi, Everest, Jin, dan Peng di sepanjang film. Alur ceritanya yang sederhana, mudah dipahami anak-anak, dan cukup menyenangkan untuk penonton dewasa. Sekaligus juga animasi yang ditampilkan cukup indah menggambarkan alam Tiongkok selain tembok besar Cina.
Violin. My dad used to play for me. It's beautiful. I did that. Another glorious morning. That's my girl. Seatbelt mode. Perfect place. Film selanjutnya The Croods: A New Egg. Sejak film pertamanya yang dirilis pada tahun 2013 dan meraih pendapatan sebesar 587 juta US dollar, barulah setelah 7 tahun kemudian sequelnya dirilis dengan judul The Croods: A New Egg. Tapi sebenarnya sequelnya ini udah diumumkan sejak tahun 2014 dan dipersiapkan rilis di tahun 2017. Nah, sayangnya di tahun 2016 seiring dengan berakhirnya kesepakatan distribusi dengan 20th Century Fox dan beralihnya kepemilikan dari DreamWorks Animation kepada NBC Universal, perilisan sequel dari film ini mundur dan lagi-lagi dibatalkan. Barulah DreamWorks Animation dan Universal Pictures sepakat untuk ngelanjutin produksinya dan bakal rilis tahun 2020 ini. Sequelnya ini digarap oleh Joel Crawford dan dibintangi oleh Nicolas Cage, Ryan Reynolds, dan Emma Stone. Mengisahkan tentang keluarga manusia gua Croods yang dipimpin oleh Greg bersama Guy ngelanjutin perjalanan mereka mencari tanah yang mereka idamkan. Mereka pun akhirnya tiba di sebuah lokasi surgawi modern yang ternyata udah dimiliki oleh keluarga Betterman yang juga merupakan sahabat lama dari orang tua Guy. Guy yang berpacaran dengan Eve ternyata udah sejak lama dijodohin dengan putri keluarga Betterman yang bernama Dawn. Dan ini menimbulkan perseteruan dua keluarga tersebut walau nggak disadari bahaya besar mengancam mereka. Kayak film pertamanya, kualitas pengisahan dari The Croods: A New Egg ini mendapatkan dukungan yang solid dari penampilan vokal para pengisi suaranya. Chemistry mereka benar-benar terjaga dan begitu hangat. Dari segi kualitas visual juga berkembang. Aksi dan tingkah mereka bikin petualangan film ini menjadi lebih menarik dan pesan-pesannya bisa tersampaikan dengan baik. The only way to survive is if... What's that? Kill circle. Hey everyone, you'll never guess what I found out! Darkness, my old friend. All I was. Film selanjutnya Trolls World Tour. Pernah nonton Trolls yang dirilis tahun 2016? Kalau pernah ataupun tahu film tersebut, Trolls World Tour ini adalah sequelnya. Trolls World Tour yang sekarang disutradarai oleh Waldron adalah film yang berbudget sekitar 100 juta US dollar yang masih diisi suara dari para pemain film sebelumnya yaitu Anna Kendrick, Justin Timberlake, dan James Corden. Ada juga beberapa penyanyi, di antaranya ada Kelly Clarkson, Mary J. Blige, dan Rahel Bloom. Film sequel yang sebenarnya udah diumumkan pada tahun 2017 ini dengan sangat terpaksa nggak bisa tayang di teater akibat pandemi COVID-19 yang mewabah waktu itu. Film ini melanjutkan kisah sebelumnya yaitu troll yang sudah berdamai dengan kaum Bergen dan hidup damai, bahagia, berdansa, dan menari setiap waktu di bawah pimpinan ratu mereka Puppy. Sampai suatu hari Puppy mendapatkan undangan klan Trolls dari negeri seberang. Mereka baru sadar kalau troll itu ternyata mempunyai 6 klan besar yang didasarkan jenis musik mereka, yakni rock, klasik, punk, techno, country, dan tentunya pop yang dipimpin oleh Puppy. Ratu klan rock yaitu Bar yang ambisius berusaha untuk menguasai semua klan sehingga musik rock bisa menjadi penguasa dunia troll. Makanya Puppy, Branch, dan teman-temannya berusaha menghalangi niat jahat tersebut. Bisa dibilang film ini adalah film yang mengejutkan di tahun 2020. Film musikal ini ternyata semenyenangkan itu. Visualnya mumpuni, ceritanya berkembang dengan baik, penuh warna-warni yang ceria, karakter baru yang unik-unik, dan tentu aja lagu-lagunya juga pada enak didengerin. I'm having a baby! Daddy's made. My whole body's made. Tiny and daddy Al. Hey, you're afraid. The villain of every story. And this is the Mr. Shark, Mr. Piranha. Everyone copy. Film selanjutnya The Bad Guys. Biasanya film animasi bakal ngangkat tema keluarga, romance, atau semacamnya. Tapi beda halnya dengan film yang satu ini. The Bad Guys mengambil tema heist. The Bad Guys adalah film animasi yang diangkat dari serial buku anak-anak terlaris karangan Aaron Beble dengan judul yang sama. Film ini diarahkan oleh sang sutradara Pierre Perville dan dibintangi oleh Sam Rockwell, Pau Kwafina, dan Zazie Beetz. The Bad Guys cukup sukses di pasaran dengan meraup keuntungan sebesar 250,6 juta US dollar dari budgetnya yang hanya sebesar 69 atau 80 juta US dollar. Film ini menceritakan tentang geng penjahat yang paling terkenal dan ditakuti yang bernama The Bad Guys. Udah bertahun-tahun gak ketangkep dan menjadi penjahat yang paling dicari oleh pihak kepolisian. Suatu ketika akhirnya mereka
mereka tertangkap. Mr. Wolf, Mr. Snake, Mr. Shark, Mr. Piranha, dan Mrs. Tarantula bikin kesepakatan kalau mereka bakal menjadi orang baik sebagai imbalan kebebasan mereka. Pada dasarnya memang film Heist harus dikemas secara lebih niat dan dieksekusi dengan baik agar intrik yang terjadi tetap terjaga. Dan untungnya The Bad Guys bisa menjawab tantangan tersebut. Film ini punya paket terlengkap karena punya scene yang mikir, action, dan tentu aja komedi. You ever wonder what it'd be like? There were dragons. Our story changed the world. Film selanjutnya, How to Train Your Dragon: The Hidden World. How to Train Your Dragon: The Hidden World merupakan film animasi penutup dari trilogi kisah perjalanan Hiccup melatih naganya yang bernama Toothless. Film ketiga dari franchise How to Train Your Dragon ini masih diarahkan dan ditulis oleh saudara Dan DeBliss dan diisi oleh para aktor dan aktris terkenal yaitu Jay Baruchel, Gerard Butler, Kristen Wiig, Kit Harington, Jonah Hill, dan lain-lain. How to Train Your Dragon: The Hidden World ini mengikuti pendahulunya yang sukses di pasaran. Dengan film ini meraih pendapatan sebesar 525,7 juta US dollar dari budgetnya yang hanya sebesar 129 juta US dollar. Film yang berdurasi sekitar 104 menit ini mendapatkan nominasi di Academy Award di kategori Best Animated Feature Film. Menceritakan petualangan Hiccup dan teman-temannya yang menyelamatkan naga-naga yang ditangkap oleh perompak. Setelah kematian sang ayah, Hiccup diangkat menjadi kepala suku Bug. Dia juga berhasil meraih mimpinya untuk membuat desa yang harmonis antara hubungan naga dan manusia. Alhasil semakin banyak naga yang diselamatkan, Bug pun semakin penuh dengan naga. Tapi hal ini mengakibatkan desa tersebut menjadi target utama perompak yang ingin mencuri naga. Hiccup pun ingat pesan sang ayah untuk mencari dunia tersembunyi, tempat para leluhur naga untuk menyelamatkan para naga Bug dari kejaran perompak. Secara keseluruhan, How to Train Your Dragon 3 ini menjadi penutup trilogi yang mengesankan. Filmnya tampil solid dengan ceritanya yang menarik dan mampu membangun perasaan yang menyentuh dan mendalam. Secara visual, film ini juga menampilkan animasi yang memukau dan punya daya magis seperti film sebelumnya. It's you and me, bud. Holy frijoles! Dan untuk di puncak daftar ada film Puss in Boots: The Last Wish. Di tanggal 28 Desember tahun lalu, tayang sequel kedua dari salah satu karakter populer di franchise film Shrek, yaitu Puss in Boots: The Last Wish. Film ini sendiri mempunyai cerita yang berbeda dari film pertamanya, tapi konfliknya lebih serius dan dikemas secara menyenangkan. Adapun aktor dan aktris terkenal yang mengisi suara dalam film ini, seperti Antonio Banderas, Salma Hayek, dan Florence Pugh. Oh iya, di ajang Oscar kemarin, Puss in Boots: The Last Wish ini mendapatkan nominasi di kategori Best Animation. Menceritakan tentang Puss yang kini cuma memiliki sisa 1 nyawa dari total 9 nyawa yang tadinya dia punya. Oleh karena itu, Puss sendiri mutusin buat pensiun sebagai pahlawan karena takut kehilangan nyawa dia satu-satunya. Namun pada suatu hari, Puss dengar kabar kalau ada keberadaan binatang yang bisa mengabulkan apapun, termasuk mengembalikan nyawanya. Dari awal sampai akhir, film ini tetap bisa memberikan petualangan yang menghibur, lucu, dan bernilai. Plotnya yang rapi dan matang bikin film yang gak ngebosenin sama sekali. Selalu ada aja hal yang baru di setiap petualangan warna-warninya. Animasinya juga manjain mata, terutama pas adegan action khas Spider-Verse. Gak ada karakter yang sia-sia karena semuanya mendapatkan porsi yang pas. Pray for mercy from Puss in Boots. Espresso. Gimana? Kira-kira kalian sepakat nggak nih sama peringkat yang udah kami susun dari film-film DreamWorks 4 tahun terakhir ini? Kalau nggak sepakat, coba susun peringkat versi kalian.